Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yoli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman resep terbaru dari saya, yaitu roti sisir matcha atau roti sisir dengan teh hijau dari Jepang. Rasanya enak banget dan cocok banget dikasih olesan selai macam-macam ya. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Nah teman-teman, hari ini saya akan bagi lagi dengan teman-teman membuat roti sisir green tea atau matcha. Roti sisir matcha. Jadi di sini saya pakai bubuk green tea ya. Bubuk green tea kalian bisa cari di mana aja yang tidak ada rasanya sama sekali, cuma bubuknya aja. Biasa itu di supermarket Jepang banyak ya. Jadi ini untuk bikin roti sisirnya, saya pakai lebih kurang 2 gram bubuk matcha atau lebih kurang sekitar 1 sendok teh peres gitu ya. Lalu di sini ada 20 gram tepung protein tinggi. Nah teman-teman, di sini juga udah saya siapkan lebih kurang 60 ml susu UHT untuk bikin adonan tangsongnya ya. Teman-teman bisa ganti air putih juga ya. Nah seperti ini kita udah tuangin. Jangan dinyalakan apinya dulu, kita aduk-aduk dulu jadi satu ya. Masukkan si cairannya ke dalam sini. Kita aduk dulu nih teman-teman cairannya sampai menyatu dengan si green tea dan juga si tepungnya. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah bercampur rata seperti ini, baru kita nyalakan si apinya. Apinya kecil aja, kita aduk-aduk. Jangan lupa diaduk sampai dia mengental ya. Kentalnya tuh beda ya. Nah, teman-teman, untuk bahan yang lain ini simple banget. Di sini saya sudah sediakan 280 gram tepung terigu protein tinggi ya. Lalu di sini ada 30 gram gula pasir, 2,5 gram matcha juga, bubuk matcha, lalu 1,5 sendok teh yeast ya atau ragi instan. Dan di sini adonan tangsongnya jangan lupa disiapin. Ada 1 butir telur ya, 125 sampai 130 ml susu, dan di sini juga ada sekitar 25 gram butter ditambah dengan setengah sendok teh garam. Jadi bahannya gampang banget, langsung aja kita ke mixernya. Kita akan olah adonan ini jadi roti sisir yang enak banget. Nah teman-teman, ini kita akan masukkan si adonan kering dulu ya, mengeceknya biar rata, asal rata aja. Masukkan adonan tangsongnya, jangan lupa. Seperti ini. Telurnya kita masukkan juga. Nah, siapkan susunya, kita akan tuang susunya perlahan-lahan. Nah teman-teman, sambil kita kocok adonan ini, sambil kita tuangin juga susunya perlahan-lahan ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat konsistensi yang pas untuk adonan ini. Jadi nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah juga. Nah, kita akan masukkan si menteganya dan juga garamnya ya. Buat kalian yang pakai margarin, garamnya dikurangin aja karena margarin sudah ada rasa asinnya ya. Oke. Nah setelah kita masukkan butternya, kita kocok sampai dia kalis elastis dan juga menerawang gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah sekitar 10 menit ini udah jadi, tuh udah kalis banget, udah menerawang kayak gini. Berarti adonan ini udah siap kita proofing yang pertama ya. Teman-teman, jadinya kayak gini, warnanya tuh hijau tapi agak-agak kuning-kuning dikit ya. Nah ini kita sisihkan dulu dalam baskom. Baskomnya udah saya oles dengan minyak goreng seperti biasa ya, supaya adonannya nggak lengket, juga lebih cepat moist. Nah seperti ini, kita tekan-tekan dikit, kita balurin aja dengan minyak gorengnya, nggak masalah sama sekali. Nah ini kita biarkan 1 sampai 2 jam ya. Saya biasanya 1,5 jam ya, sampai dia pokoknya dia udah proofing yang pertama udah ngembang gede gitu ya. Oke, ini udah proofing yang pertama tadi udah mekar banget. Ini kita mau kempesin ya, kali 12 kali 5 cm ya, loyang roti sisir seperti biasa ya. Oke ya, ini akan kita bagi menjadi 2 loyang. Loyangnya jangan lupa diolesin dengan mentega atau butter. Kita timbang ya teman-teman, lalu kita bagi menjadi 20 bagian ya. Nah jadi satu adonannya itu setelah dihitung lebih kurang sekitar 29 sampai 30 gram ya.
Nah, langsung kita potong-potong, kita timbang dan kita bagi-bagi menjadi 20 bagian. Nah, teman-teman, setelah kita bagi-bagi seperti ini, kita bulet-buletin juga, lalu kita tutup dengan serbet bersih, kita biarkan 15-20 menit. Nah, teman-teman, setelah 15-20 menit, ini kita akan bentuk-bentuk jadi roti sisir ya. Caranya gampang banget, seperti biasa yang suka saya share ke teman-teman juga sama ya. Jadi ini kita kempeskan dulu adonannya seperti ini. Ya, lalu kita pakai rolling pin, kita giling ya, atau kita gilas sampai dia pipih, lebih kurang 1 cm gitu. Panjangin aja, nggak masalah teman-teman ya. Lalu kita lipat. Nah, seperti ini, sama rata kita lipat, kita pencet-pencet ujungnya juga boleh, kita kasih sedikit butter ya, lalu langsung kita taruh di loyang yang sudah kita sediakan seperti itu ya. Nah, bagian yang ada butternya itu nempel ke roti yang lain ya teman-teman, itu fungsinya supaya nanti pas kita robek itu enggak terlalu nempel banget. Nah, ini saya contohin lagi adonan kedua seperti ini kira-kira supaya teman-teman lebih mengerti ya. Jadi ini adonannya digiling panjang aja, nggak masalah. Lalu kita lipat jadi 2 kayak gini ya. Kita tekan-tekan sedikit, nggak masalah. Mau dipanjangin dikit juga boleh. Lalu kita kasih sedikit butter ya. Nah, bagian butternya ini ditempelin ke adonan yang lainnya. Oke? Nah, teman-teman, ini udah jadi. Ini kan belum merata banget ya. Ini kita geser aja nih teman-teman. Jadi kita rapikan si adonan kita, kasih sedikit jarak-jarak gitu supaya nanti jadinya rapi ya teman-teman ya. Kan dia nggak mungkin nanti mepet sekali gitu ya. Jadi kita yang harus merapikannya gitu. Nah, kayak gini. Jadi dia nanti jadinya bisa pas, cantik gitu ya. Nah, kayak gini. Kita rapiin sampai ke ujung loyangnya ini ya, biar rapi gitu. Kan yang terakhir kan belum begitu ngembang, nanti yang awal ini udah agak ngembang. Nah, kita rapiin begini. Nah, ini kita tutup lagi dengan serbet, tunggu 30-45 menit dia ngembang. Nah, teman-teman, ini udah jadi nih 2 ya. Nah, ini kita tutup aja, biarkan lebih kurang 30-45 menit sampai mereka ngembang ya teman-teman. Baru nanti kita oles dengan susu evaporate dan kita panggang. Nah, teman-teman, ini udah mekar banget. Ini kita oles dengan susu evaporate ya. Tipis-tipis saja. Kalau kalian mau pakai kuning telur juga boleh. Ya, kuning telur dikasih sedikit susu, baru dioles di atasnya juga boleh. Nah, setelah dioles semua kita panggang ya. Nah, teman-teman, seperti ini udah kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini kita tutup aja. Kita panggang selama 40 menit ya, 30-40 menit tergantung oven kalian. Nah, teman-teman, setelah lebih kurang 35 menit udah jadi, udah merah banget. Ini kita langsung oles dengan mentega atau butter ya. Seperti ini. Nah, lalu nanti langsung kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman, karena kalau nggak langsung dikeluarin dari loyangnya nanti permukaannya bisa basah, jadi harus dikeluarin dan dibiarkan set di luar. Ini langsung kita keluarin aja. Tuh, cakep sekali. Langsung kita balik kayak gini. Aduh, lembut sekali teman-teman. Nah, langsung kita kembalikan seperti ini. Nah, ini kita biarkan set dulu. Nanti setelah set kita akan lihat dalam kayak. Nah, teman-teman, ini udah set banget. Saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Yang pasti ini tuh lembut sekali ya teman-teman, dan aroma macanya berasa banget. Tuh, lihat saya buka. Tuh, cakep banget. Ya, udah lembut sekali ya. Nah, kalian juga harus coba ya di rumah ya teman-teman. Buat kalian yang kulitnya mau sedikit lebih shiny lagi, kalian bisa kasih olesan kuning telur dan susu ya. Jangan lupa mencoba ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share ya. Dadah.